Diajarkan ilmu-ilmu untuk nyantet pun ada di sini. Ada di situ juga. Di dalam kitab mau saya bacain. Jadi ruqyah ini awalnya dilarang. Dilarang. Dilarang sama Rasul kami dilarang. Kenapa? Kan udah. Dengarkanlah. Berarti penyakit akibat makhluk halus itu ada, oke. Tapi kan di medis nggak diakuin yang seperti itu punya ya. Maaf, karena medis nggak mempelajari itu. Kejang dibuat-buat, kejang dipindahin jin, atau kejangnya ditarik paku, dapat sesuatu, terus 25 juta. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Pak Ustadz, izin saya sambil makan. Siap. Kita part 2 pengen bahas tentang indigo dan tentang penyakit. Saya izin sambil makan. Iya. Karena kemarin, habis ngomongin soal si Udin, datang Ustadz Dery, saya masuk IGD. Kenapa? Saya selesai dengan Ustadz Dery. Udah mulai belum sih? Sudah mulai. Oh, udah mulai? Ya, Sorry. Saya jadi mulai dengan Ustadz Dery itu pulangnya jam 8. Iya. Dan pada waktu itu saya nggak makan. Padahal saya jam 3 itu sudah ngemil sebenarnya. Saya sudah ngemil. Biasanya kan saya jam 5 makan. Dan pulang itu saya memang sakit mah saya kambuh. Dan pulang sampai di mobil itu vertigo. 10 menit perjalanan itu kayak mabuk perjalanan laut. Mabuk darat kayak gitu. Dan saya berhenti, saya duduk di restoran. Kram, tangan saya tiba-tiba kesemutan, kaki saya kesemutan. Itu nggak pernah kejadian selama saya sakit mah. Pusing berputar, kaki saya kesemutan, perut saya kesemutan, dan bibir saya kesemutan. Saya nggak bisa ngerasain apa yang saya pegang lagi. Saya bilang mati saya di sini, mati saya pegang. Saya pikir, waduh, apakah saya santet Udin ini jangan-jangan. Ini kan ini keluar nih. Menghubung-hubungkan kejadian, cocok logi kata orang dulu kan. Cocok logi. Cocok logi kan. Dan saya sampai ke IGD. Tapi saya sadar penuh. Jadi saya minta di ambulan nggak datang, saya datang ke IGD, ini benar-benar real. Saya datang ke IGD, habis saya datang ke IGD, dokternya pun masih bisa saya perintah. Saya bilang, dok, saya takut jantung, dok. Kaki saya, dok. Saya bilang, dok, cek BSS, dok. Infus, dok. D5, dok. Berarti kan saya juga, artinya kesadaran saya penuh. Dan memang sakit mah. Sudah habis itu, sampai hari ini, memang lambung saya agak nggak enak. Nah, katanya Ustadz bisa menyembuhkan. Nggak bisa menyembuhkan. Oke, ya, bisa. Saya ngobati aja. Bisa lihat nggak sih sakit saya? Iya, kalau dari sebenarnya dokter pengobatannya gampang loh. Rutin olahraga itu. Jalan-jalan sama jemur di apa namanya? Bisa lihat penyakit dari sini aja. Dari tangan, bisa dari lidah. Lidah juga boleh. Oke, saya minum dulu ya. Sama dari wajah. Dari wajah dulu, dan maaf nih, waktu kecil sering sakit-sakitan enggak? Iya. Oh, pantas. Ya, itu patogen-patogen luar nyerang, kebanyakan AC mungkin ya. Patogen luar. Tapi saya kalau ada AC. Tapi selain itu memang ada masalah sini, tulang lumbal, di tulang pinggangnya. Sehingga kan kalau ketika tulang belakang itu juga ada masalah, kadang-kadang juga berpengaruh ke organ dalamnya. Di lambung limpa itu tadi. Oh, oke. Luar biasa. Mantap. Sudah dibahas tadi. Mantap, tapi benar. Memang karena saya punya pinggang, ini saya sudah ronsen, sudah CT scan juga, bahkan sudah MRI, bahwa saya itu ada imbalance pelvic ya, pelvic imbalance. Jadi tulangnya itu imbalance. Jadi kalau saya berdiri lama, itu pasti kram. Memang saya nggak pernah cocok jadi dokter bedah. Karena kalau saya berdiri lama, 15 menit aja saya berdiri, itu pasti kram. Pasti kram. Padahal di ronsen tuh nggak ada kelainan apa-apa. Jadi kayak imbalance kayak gitu, ototnya yang imbalance. Ini harus olahraga sih sebenarnya. Sama nyeri ke lambung akhirnya. Iya. Sama ini, Dok. Dibekam kalau bisa itu. Dibekam? Iya. Kayaknya lagi banyak angin di area dada. Oh iya? Hah? Kayak masuk angin gitu. Tapi apa yang... Ya dari lambung itu kan ke sini kan, bisa naik ke esofagus kan. Oh, oke. Tapi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Faizak ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang mengejutkan dan gaib bagi saya. Bukan saya ini ya. Karena apa yang dijelaskan Ustadz Faizak ini masih ada sainsnya. Betul. Karena saya sendiri pernah belajar akupuntur di China. Iya. Dan melihat lidah, melihat wajah, melihat tangan, itu adalah pelajaran dari TCM kita bilangnya ya. Traditional Chinese Medicine. Dan dulu saya nggak percaya. Saya bayangin, saya yang belajar di negara China sampai 2 bulan pertama, itu nggak percaya.
Sampai saya ngelihat langsung orang dibedah pakai akupuntur aja, nggak di anestesi bisa. Iya. Ditotok. Ilmu pendekar. Akhirnya saya pelajarin lebih dalam, ternyata ada hubungannya sainsnya. Jadi seperti Ustadz tadi bilang lihat lidah tadi ya, itu dia bisa lihat limpa, bisa lihat jantung, bisa liver. lihat ya liver kayak gitu ya. Apalagi Ustadz tadi bilang kan limpa kan. Karena yang ngomong limpa ini, kalau di dunia medis itu limpa itu nggak begitu penting. Oh gitu. Iya, kalau di dunia medis nggak begitu penting. Tapi kalau di dunia tradisional, medicine, itu sangat penting. Penting. Limpa itu sangat penting. Benar ya? Betul. Ya kan dari limpa kan nutrisi makanan di olah. Iya, kalau kita ngomong limpa ini cuma ngomong orang yang tradisional Chinese medicine yang bisa mengerti. Oke, Ustadz bisa ngelihat dan bisa bantu nyembuhin juga. Ngobatin mungkin pakai herbal ya, Dok. Ngobatin pakai Herbal. Pakai rukyah pun sebenarnya bisa. pakai rukyah pun juga. Kemarin sudah di rukyah ya, sama Sudah. Ustadz Eri. Nanti aku minta di rukyah juga nanti ya. Boleh. Tapi off cam aja lah kalau rukyah aku nanti. Kayaknya kalau podcast. Mau? Mau. Oke. Nanti aja. Aku mau bahas tentang indigo ini satu buku panjang. Bisa Nih. lempar genderuwo nggak? Enggak lah. Ah iya, itu tadi nggak dibahas. Oh iya ya. Jadi kalau ada yang kesurupan di sini, Ustadz bisa mediasi nggak? Ke kambing, Ya enggak. ke sapi. Nggak bisa. Kasihan kambingnya kesurupan. Bisa nggak? Enggak bisa. Kalah sakti dengan Udin. Iya. Ilmu saya nggak ada apa-apanya sama dia itu. Nanti barisan di sini, saya sarankan Ustadz ke Blitar. Belajar dengan Udin. Belajar Atau- apa nih? Tapi kemarin santrinya bilang, caranya ada. Mau saya ajarin Ustadz Faisal nggak? Gimana? Ya itu, santrinya ada 3, buat surat pernyataan hitam di atas putih. Materai. Tidak membocorkan rahasia. Habis itu pindahin ke 3 santri itu. Astagfirullah. Bercanda Ustadz ya, karena Itu ini kan kalau modus-modus ini. iya sebenarnya. mindah-mindahan kayak gitu sama orang yang suggestible gampang banget. Gampang banget. Tapi kan orang yang Orangnya dipindahin latahan. itu aja, 3 orang itu aja. Betul. Heeh. Karena nggak setiap orang itu mudah dirasuki jin, Dok. Bahkan ketika seseorang itu ada gangguan metafisik, di rukyah itu belum tentu kesurupan. Karena rukyah nggak bikin kesurupan harusnya. Kenapa kok kesurupan? Saking lemahnya. Kondisinya udah sangat lemah, capek batin. Oke. Jadi sebenarnya ruqyah itu bagus banget untuk memperkuat jiwa kita. Betul. Memperkuat. Memperkuat Karena jiwa. Preventif bagus, ya, penyembuhan juga bagus. penyembuhan juga bagus. Semua kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul, khususnya Al-Quran, itu ya memang untuk penyembuhan. Penyembuhan hati, menguatkan hati, bukan malah bikin kesurupan. Tapi kalau kesurupan, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Oke. Jadi kalau Dari manusianya. misalnya kitanya itu intak atau utuh badannya, kerohaniannya, apapun yang mau nyerang kita nggak bisa ya kayak Iya. gitu ya. Jadi lebih kuat ya. Tapi kalau misalnya retak atau misalnya bolong, lemah, inilah yang mudah dimasukin oleh hal-hal gaib atau hal-hal yang makhluk halus dan lain sebagainya. Selain itu, orang cuek juga susah Cuek, diganggu. Susah diganggu. susah diganggu ya. Karena apa? Istilahnya dia setannya gangguin, dicuekin. Wah, gue dikacangin. Nah, ganti orang lah. Ternyata setan juga pilih-pilih orang ya. Mereka bisa TB juga, tekanan batin juga. Bisa tekanan batinnya. Kita mau bahas tentang indigo nih. Ini bukunya. Oke. Ini menarik banget. Kita santai aja ya Pak Ustadz ya. Sambil Siap, makan lah. siap. Sambil makan, sambil Iya. minum, santai aja. Karena ini ngobrolannya lebih santai. Aku pengen tahu indigo itu apa sih? Indigo. Indigo itu sebenarnya nama warna, bahasa Spanyol kalau nggak salah itu. Artinya warna nila, biru ke nila. Nila ke biru-biruan. Hmm? Ya. Dan itu sebenarnya disampaikan oleh Nancy Entep. Karena yang memprakarsai istilah indigo kan beliau, Nancy Entep. Konselor dan juga cenayang dari Amerika. Kalau nggak salah beliau itu dulu dosen juga di San Diego University. Nah, dia mengatakan karena dia punya kemampuan ngelihat aura-aura manusia, dan manusia kan punya 7 cakra katanya ya dalam prinsip mereka. Ada yang paling bawah ya merah, di sini kuning, oren di bawah pusar di area lambung sini kuning, dada hijau, di sini biru, nah di sini indigo, di sini ungu. Oh, oke. Nah, warna-warna indigo yang ada di sini, yang mereka bilang sebagai warna cakra mata ketiga, itu yang menjadikan manusia jadi cerdas sekali.
Di atas kecerdasan Di rata-rata atas manusia. kecerdasan rata-rata manusia. But still human. Iya. Still Ya, jelas human. still human dong. Still human, Iya. tapi di atas Nggak mungkin jadi kecerdasan angel. rata-rata. Iya. It means Albert Einstein itu indigo. Jelas. Kalau pakai konsep itu, Albert Einstein indigo, Imam Bukhari indigo, ya. Kalau pakai Ya artinya konsep yang, itu, yang ya. punya kecerdasan rata-rata kan Jelas. artinya kan IQ-nya paling tinggi 10 kita ngomong. tahun ya, Iya. ulama Islam dulu, si Imam Al-Bukhari ini, hafal 200.000 hadis lengkap dengan silsilah orang-orangnya sampai ke Rasul. Oke. 200.000. Imam Tirmidzi bisa bisa menjabarkan, menirukan apa yang dijelaskan oleh gurunya Itu indigo. selama berjam-jam tanpa ada titik koma yang terlewat. Oke, itu indigo ya. Kalau misal mau mengatakan itu indigo loh. Kalau dalam batasan ini, oke lah kita masih setuju. Orang yang punya IQ tinggi dan kecerdasan yang luar biasa di atas rata-rata dibilang indigo, oke. Ya, tapi Nancy Entep ini membagi indigo jadi 4. Pertama, indigo konseptual. Yang pinter konsep, ahli falsafah, anak kecil tapi sudah bisa bikin rancangan arsitektur, ya. Kemudian ada indigo humanis. Dia empatinya tinggi banget ke orang. Sampai saya punya teman lah ya, yang ketika dia SMP, dia nangis terseduh-seduh itu. Ketika habis pulang dari rumahnya, nangisnya karena apa? Ngelihat tukang becak sininya panuan. Dia nangis, kasihan, itu pasti malu sekali. Tolong Bu, berikan obat itu supaya panunya hilang. Gitu. Itu indigo. Indigo humanis. Ya, ini makanya saya bicara dari konsepnya Nancy. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ada indigo seni. Anak umur 3 tahun tanpa belajar sudah bisa bikin puisi, aransemen lagu misalnya, atau mungkin bisa ngelukis tanpa belajar. Oke. Ya. Dalam hal ini indigo yang masih benar lah, saya bilang. Iya, oke. Karena itu bakat ya. Nah. Kalau indigo ngelihat hantu? Nah ini yang keempat, indigo interdimensional. Indigo interdimensional ini yang dipercayai bisa menghubungkan antara kita yang ada di alam padang ini, alam manusia, bisa berhubungan dengan makhluk-makhluk halus. Itu interdimensional. Dan sayangnya, indigo yang banyak di Indonesia yang dikenal adalah yang keempat. Yang 3 ini nggak tahu kemana. Bukan, 3 itu ada, cuma nggak viral. Ya jelas, yang Di 3. Indonesia yang ada prestasi nggak viral. Pak, Betul. Udin viral. Betul. Yang giliran pendang medali emas matematika kemarin kagak viral. Di Indonesia kayak gitu 1, 2, 3 kagak viral. Bisa baca Al-Quran, khatam 1 Al-Quran umur berapa tahun ada kan yang kayak gitu punya kan? Nggak Itu viral. anak indigo kagak viral. Dalam rangka indigo yang seperti itu ya, maaf, dalam konteks yang 3 ini, kita setuju lah. Ini bukan gangguan. Bisa jadi itu memang anugerah. Ya, anugerah. Ya memang anugerah dari Allah ya, dari Tuhan. Berarti anak yang bisa 6 bahasa pada waktu umur 2 tahun kayak Asal gitu. belajar loh ya. Belajar ya. Iya, asal belajar. Belajar tapi cepet banget Ya, kayak gitu belajarnya. Kalau nggak belajar tiba-tiba bisa, ya Aneh ada juga sesuatu ya. itu. Jadi dia belajar tapi cepet banget, cepet banget. Tiba-tiba 6 bahasa dia bisa, itu namanya anak indigo. Betul. Tapi yang memang paling sering diangkat orang ada yang keempat. Karena bikin kontennya di mana-mana. Sorry. Apakah benar ini indigo? Tapi apakah benar ada indigo seperti itu? Ada indigo yang benar, ada maaf pura-pura indigo juga ada. Pura-pura indigo juga ada. Kita lihat kan nggak semua indigo kalau kerasukan asli. Kalau lihat belum tentu dia ngelihat asli juga. Tanyain aja, satu sama lain pasti saling nanya mau lihat apa. Kadang beda-beda. Ya, saya juga pengen kumpulin semua anak indigo kayak gitu. Apakah lukiskan apa yang kalian gambarkan itu sama? Nah iya, saya pernah ngecek itu. Waktu di Cirebon ya, kita masuk keraton, 3 indigo ini kita bawa satu persatu jalan-jalan. Antara yang 3 ini, semuanya jawabannya beda-beda. Semuanya jawab. Ada yang harimau lihatnya. Jadi keraton itu dipenuhi harimau putih. Semua ada harimau. Di pelatarannya, di musolanya, semua harimau. Ada yang kedua ini sampai ditantang berantem. Nah yang ketiga, dipersilahkan untuk untuk masuk. Kedatangannya sudah ditunggu selama bertahun-tahun. Wah, kayaknya spesial banget deh gitu. Oh, beda-beda nah, ya? Ternyata dok, ketika saya rukyah dan saya tanyai lah satu persatu,
Apa yang mereka lihat adalah sebuah gambaran dari apa yang tertimbun di dalam persepsinya. Yang lihat harimau, dia punya kekesalan yang mendalam. Lama sekali dia nggak bisa nguraikan itu. Jengkel, kecewa. Jadi kesadaran harimau manusia itulah yang muncul. Sehingga menimbulkan sosok-sosok harimau yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ini yang saya lihat terobsesi sakti. Sehingga dia bertarung lawan genderuwo. Yang ketiga, kalau tidak salah ini ya, saya lihat beliau butuh kasih sayang dan perhatian lebih dari orang tuanya. Sehingga ketika lihat itu kayak dipersilahkan, ini itu. Ya, saya menganggap ini pandangan saya pribadi ya, saya minta maaf ya kalau misalnya ada yang salah juga ya. Jadi saya menganggap ada teman saya cerita, anaknya punya kemampuan untuk melihat sesuatu. Bercerita dengan hantu. Setiap jam 10 malam sampai jam 4 pagi, dia nggak bisa tidur dan ngobrol dengan hantu. Dia bisa menceritakan dengan jelas hantu itu apa, kayak gitu punya, ngobrol dengan siapa, dan bermain-main dengan orang itu sendiri. Saya itu penasaran, ini autism, indigo, atau skizofren. Orang tua mencari aman, nggak mau ngomongin anak ODGJ, maka orang tua akan bilang bahwa ini anakku indigo. Ya. Benar nggak Pak Ustadz? Benar kan? Wah ini main-main dengan hantu. Setiap jam 10 sampai jam 4, dia main home pimpa dengan hantu sendiri, kayak gitu. Punya main sendiri, cekakak-cekikik sendiri. Umur berapa? Ngobrol. Umur 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Menjadi pertanyaan bagi saya, indigo, skizofren, atau ini sebenarnya autism? Perlu dilihat langsung, Dok. Dan buku ini ngomongin apa jadi Pak Ustadz? Buku itu, saya menulis pertama tentang indigo, dan beberapa pelurusan lah terhadap statement-statement orang-orang indigo yang katanya bisa berinteraksi sama hantu. Kemudian tentang potensi goib yang memang semua manusia bisa merasakan, seperti firasat, ilham, ya, tahdits, bisikan langsung dari Allah. Kemudian ru'ya itu melihat di alam mimpi atau mimpi yang benar, ya. Dan itu semuanya adalah murni dari Allah karena iman, bukan karena dipelajari tahapan-tahapannya, bukan juga karena titisan ilmu dari leluhur. Oke, jadi membedakan antara indigo dengan tidak, bahwa kita juga punya kemampuan, beberapa kemampuan yang indigo punyain, kayak gitu ya. Oke. Dan Pak Ustadz sendiri percaya indigo itu memang ada? Indigo memang ada, khususnya anak-anak yang cerdas yang 3 ini. Kenapa anak? Orang. Kalau sudah gede nggak bisa punya indigo lagi gitu? Bisa. Ini kan bermula dari anak-anak. Bermula dari anak-anak. Iya kan? Kelihatannya kan dari anak indigo. Iya, orang indigo itu. Orang, berarti kan sampai dewasa juga bisa. Sampai dewasa bisa. Bisa nggak sih indigo ini dapatnya pas dewasa gitu? Dukun nih jadinya. Dapat pas dewasa ketika dia belajar, bisa ya, Albert Einstein itu. Kayak Albert Einstein dan beberapa ilmuwan lain kan. Berarti ketahuannya dewasa ya, pada waktu dewasa. Kayak Imam Ar-Rabi itu, muridnya Imam Syafi'i juga jadi jenius. Itu kalau indigo dari segi kecerdasan. Tapi kalau yang dari setan ya ada juga, tapi omongannya susah dipercaya. Susah dipercaya. Dan anak indigo kayak gini punya harus dibina atau harus dibina? Harus dibina. Khususnya dibina akidahnya. Akidahnya. Iya. Supaya terbimbing. Kalau enggak, dia bisa menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain. Karena terbuai. Karena biasanya itu kan menimbulkan banyak fantasi. Dan orang yang enggak jeli, dia nggak bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang beneran. Oke, thank you Ustadz. Sama-sama. Terima kasih bukunya, mudah-mudahan sukses. Saya nggak dikasih bukunya Pak Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kirimin ya. Jangan. Nanti aku sakti lagi. Bahaya kalau aku sakti. Kita lanjut, ada 3 video menarik saya pengen tunjukin. Dan saya pengen komentar dari Ustadz Faisal. Video saya mana dulu nih? Ini dulu ya. Video yang gini. Pesulap merah mengatakan, jikalau seorang muslim yang melihat jin, itu gangguan syahadatnya. Apa? Sekarang nih, Saya ulang. salah. Hilang syahadat.
Jadi begini, pesulap merah mengatakan jikalau seorang muslim yang melihat jin itu gangguan syahadatnya. Sekarang nih saya pribadi Itu salah. berarti menghina nenek saya berarti. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin Di ngaji jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna itu ada pesantren jin. Itu ngebelajarin jin. Nggak boleh ketawa. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini Hmm. saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Ah, serius. Emang makanannya jin apa? Tulang. Tulang di Indonesia banyak di presto ya, dimakanin, jadiin sop. Makanya jin di Indonesia kurang gizi. Apakah yang disampaikan oleh beliau ini benar? Kurang tepat, Kurang tepat. nggak benar. Adakah pesantren jin? Pesantren jin mungkin ada di alamnya. Mungkin ada di alamnya. Apakah benar kita Kalau bisa jin- memberikan makan pada jin? Gimana? Kita memberikan makan pada jin? Berikan makan ke jin. Dalam konteks kayak gini nggak Tidak tepat. Nggak Tidak tepat lah. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Kan ini video-video ngedengnya ngajarin ngaji ke jin. setiap ahli agama, khususnya para ustadz-ustadz, di zaman Ibnu Taimiyah, beliau punya santri kalangan jin, tapi beliau nggak bisa lihat santrinya. Beliau nggak bisa ngelihat. Ya, yang namanya orang kajian kayak gini, jin duduk di samping-samping ini kan kita nggak pernah tahu. Bahkan duduk di samping kita juga nggak tahu. Kita Mungkin nggak dengerin ngeliat. podcast ini juga kan? Bisa mungkin. dengerin, bisa ngambil ilmu dari kita, nyerap ilmu. Mungkin dia ketawain Udin juga kan? Ini ngapain saya diem-diem baik kok. Nama aku dibawa-bawa katanya kan? Oke, ini ada satu nih. Ini harusnya pertama kali aku dengerin ini dulu nih. Bib, tolong Bib, ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh. Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Gitu, baru kenal. Cucunya Mbak Priuk. Oh, susunya Mbak. Cicit. Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, Pertanyaannya perlu saya jelaskan atau nggak perlu saya jelaskan? Apa? Ya kayak tadi kan ada seorang yang mengaku Habaib atau Habib. Tapi dengan lantangnya seperti itu. Menurut Pak Ustadz kayak gimana sih? Wah, perlu dicek ya. Saya nggak berani menghukumi, nanti dicek aja. Bener apa enggak? Beliau keturunan dari Rasul. Oke. Karena itu kan ada badan tersendiri yang berhak untuk ngecek apakah seorang jamaah itu ahwal ataukah dari kalangan habaib. Oke. Tapi apakah kalau misalnya Tapi dia nggak Habib, bisa dijadikan legitimasi. apakah kita harus mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Habib tersebut? Selagi ajarannya itu sesuai apa yang dilakukan Rasulullah, ya sesuai, tidak melenceng dari Quran dan juga Sunnah, ikuti. Tapi ketika ajarannya mengajarkan kebal dan lain-lain, ya apalagi apa kemarin itu nyantet ya, atau apalah, saya nggak tahu, barangkali saya salah. 45 menit bisa. Iya. Bikin orang pingsan dengan botol, yaitu nggak usah diikuti. Saya ada kitab dari kalangan habaib, Bughyatul Mustarsyidin. Ya kan nonton kan di podcastnya Dennis kan bikin orang pingsan kayak gitu punya. Boleh saya bacakan? Boleh. Ini yang mengarang adalah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi. Oke. Ya. Dan judul kitabnya ini, barangkali yang namanya Mas Jindan ini pernah ngaji, saya kasih lihat kitabnya, barangkali lupa. Bughyatul Mustarsyidin ini kitab fikih Syafi'i di halaman ke 298 sampai 299. Mas'alatun, tentang masalah khawariqul adah. Khawariqul adah adalah kemampuan-kemampuan super di atas rata-rata manusia. Itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, ya, al-mu'jizatul al-makrunatu bida'wan nubuwati al-ma'juz. Adalah mukjizat yang bersamaan dengan nubuwah, ya. Pengakuan seorang nabi terhadap umatnya, ya. Kemudian ada yang namanya karomah. Nah, ini karomah nih yang sering disampaikan ya. Karomah ini mana? Sebentar, mana ya? Oh, ini dia. Wal karomatu
hiya ma tudharu ala yadi kamilil mutaba'ah li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati a'malin makhsusatin. Ya ini. Yang namanya karomah adalah sesuatu yang terlihat dari tangan orang yang benar-benar mengikuti nabinya, mengikuti Rasulullah. Tanpa diawali dengan belajar. Beliau belajar enggak? Oke. Belajar kan? Heeh. Tanpa diawali dengan belajar dan tanpa diawali dengan amalan-amalan khusus, ritual-ritual khusus. Berarti Kalau memang tidak ada salah dari kemarin lahir saya untuk dengar dia. ya. Dari awal dari sudah ada untuk dia kayak gitu. Enggak, kemampuan. karena berkat keistiqomahannya. Oh, oke. Keistiqomahannya, kemudian dia itu banyak berdakwah, ya. Kemudian banyak perlawanan, kadang-kadang Allah kasih karomah. Tapi karomah yang paling tinggi adalah istiqomah, bukan kemampuan-kemampuan super. Istiqomah atau konsisten, itu susah sekali yang namanya konsisten. Oke. Ya, jadi ini di sini beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu-ilmu kebal, ya, kalau diikuti, kalau itu dihasilkan dari belajar atau melakukan amalan-amalan khusus, maka itu bukan karomah, melainkan sihir. Oh, oke. Ada ini ya, suruh baca sendiri. Karena kalau saya baca panjang. Oke. Terakhir ini videonya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, syahadatnya diragukan. Bagaimana bisa syahadatnya diragukan? Berarti wali Allah. Sementara Rasul SAW aja bisa berbicara dengan jin. Abdul Mohon Qadir maaf. Syekh Abdul Jalani, Qadir Jalani bisa wali kutub Wali. bisa memerintahkan Mohon jin. maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non Muslim ya, jadi saya nggak tahu ya. Dua-duanya gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Depan saya. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Hadisnya Sulaiman. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Saya terang Al-Quran. sama hadisnya. Gitu, harus baca Berarti nggak baca Al-Quran. Arab gondol dong. Iya. Arab gundul yang mana? Ini memalukan umat Islam. Ya. Dia katakan berarti Ustadz Dery dan Ustadz Eri tidak membaca Al-Quran. Al-Quran ayat yang mana yang mengatakan jin bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia. Sedangkan saya kasih ayatnya di juz 8 surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah ini ayatnya. Ayat yang jelas, wahai anak cucu Adam, janganlah kalian itu digelincirkan oleh setan. Sebagaimana dia telah menelanjangi ayah ibu kalian dari surga, ya. Mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga dan menelanjanginya ngambil pakaiannya. Karena sesungguhnya iblis dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini jelas loh ayat Qur'annya. Justru ini yang menjelaskan di ayat 27 surat Al-A'raf bahwa innahu yarakum, hu-nya ini kembali ke iblis, setan, melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa lihat mereka. Imam Syafi'i nanti suruh buka kitab Al-Kaukabul Ajuj, ya, di situ jelas perkataan Imam Syafi'i juga dinukil. Man za'ama annahu ra'ahum, siapa orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, mengklaim dirinya bisa melihat jin, humnya ini kepada jin, ruddat syahadatuhu, kami tolak persaksiannya. Jadi syahadah ini bukan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan itu. Syahadah di sini maksudnya persaksiannya, nggak bisa diambil ilmunya dan dicap pendusta. Ya. Ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Quran. Oke. Al-Quran yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Suruh buka Al-Qurannya dan baca dengan teliti. Oke. Tapi yang ngomong ini Habib loh. Ya nggak pandang bulu. Oke. Kan katanya. Terus ada satu lagi, ini kan beliau ini kan ini penting sih sebenarnya, makanya saya angkat. Ini kan beliau ini kan mengaku Habib ya. Tapi beliau ini melakukan praktek, entah saya nggak tahu, bisa nggak kita ngomongin perdukunan? Ini diperbolehkan nggak sih sebenarnya Ustadz melakukan praktek perdukunan? Nggak boleh lah. Lah dukun sendiri apa artinya? Yang tadi saya bilang kan, penyihir
atau orang yang dianggap kufur kalau dia bekerja sama dengan para Berarti setan. tidak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Nggak mungkin ulama-ulama menganggap dirinya sebagai dukun atau penyihir. Nggak mungkin lah. Itu adalah kontradiktif sekali terhadap akidah Islamnya. Perlu dipertanyakan gimana belajar akidahnya itu. Oke, berarti seorang habib atau seorang ulama itu tidak boleh melakukan praktek perdukunan. Iya. Oke. Selesai nih. Hampir terakhir nih, saya pengen tanya, pertanyaan kecil aja. Boleh nggak sih kalau misalnya kita mengorek kesalahan orang lain? Kita kan ini kan kebetulan saya ngerasa ini suatu hal yang baik ya. Kita ngerasa fenomena Udin, fenomena pesulap merah ini menurut saya sih baik banget dan saya ingin bongkar. Dan bongkar saya itu saya juga nggak mau berkelahi, Pak Ustadz. So, mohon maaf Pak Ustadz, saya umur saya sudah lumayan sudah cukup dewasa juga. Saya menghindari nunjuk-nunjuk orang, dia ngatain saya katain balik kayak gitu punya. Saya menghindari seperti itu punya. Dan saya ngerasa oke, apa yang dilakukan dia kurang baik sehingga saya bongkar aja melalui segi agama, menurut segi pengobatannya, menurut dari segi triknya, menurut dari segi santrinya, Ya. menurut dari segi pasiennya kayak gitu punya kan sehingga banyak orang bilang oh ini mau ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Itu diperbolehkan nggak sih secara agama sebenarnya? Jadi begini, yang namanya ngorek-ngorek kesalahan dalam rangka ghibah, menghancurkan karakter dengan kesalahan yang itu tidak merugikan banyak orang, itu nggak boleh. Misalnya ya, si A punya kesalahan, maaf, mungkin pernah zina, mungkin pernah mabok-mabokan dan lain-lain, kemudian kita gunjing di belakang, ini nggak boleh. Karena dia sudah bertobat, dia ngakui salah, dan nggak mau lagi mengingat-ingat masa lalunya. Ini yang nggak boleh. Tapi, kalau ada orang, dia melakukan kesalahan, diingatkan berkali-kali, ya, masih ngeyel, masih kekeh dengan prinsipnya, dan merugikan banyak orang, kemudian dia menyebarkan apa yang menjadi kekeliruannya itu, maka wajib dibongkar. Wajib dibongkar. Harus dibongkar. Harus dibongkar. Jadi itu halal ya? Halal. Di dalam ilmu hadis ada jarh wa ta'dil. Apa jarh wa ta'dil? Mengoreksi, ini kira-kira perawi hadisnya. Ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini pernah dusta enggak? Jadi, keontentikan hadis Nabi itu terjaga. Kenapa? Karena orang yang membohongi anak kecil atau membohongi burung, ya mau dikasih makan ternyata kosong, itu dianggap pendusta dan tidak bisa diambil hadisnya. Oke. Thank you very much Ustadz Faizar. Makasih banyak. Ini saya pikir collab yang paling ditunggu orang. Ternyata memang beda. Jadi ternyata Ustadz Faizar ini benar-benar mendalami, ibaratnya belajar ilmu yang dipelajari oleh dukun, cuma untuk pengetahuan di keagamaan, supaya tahu. Ya. Ya seperti saya ajarkan, kadang kalau kita pengen tahu yang benar, maka kita harus belajar juga yang salah. Kadang kalau kita pengen tahu yang mana yang salah, maka kita harus belajar yang mana yang benar. Betul. Saking saya pengen bilang Udin itu salah, sampai saya pengen belajar ruqyah yang benar itu bagaimana. Oke. Saya saking pengen tahu apa yang dikatakan orang ini salah, saya pengen tahu yang Al-Quran yang benar itu yang bagaimana. Iya. Begitupun juga kita yang benar. Yang kita yang benar, supaya tahu, kita tahu dulu yang salah yang bagaimana nih. Dan ternyata Ustadz Faizal mempelajari kitab-kitab yang dipelajari oleh dukun-dukun itu. Mungkin itu yang penyebabnya kenapa orang nyebutnya Ustadz Faizal semua ya. Ustadz, thank you banyak sudah datang ke tempat ini dan kasih Sama-sama. pencerahan. Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. Oke. Mudah-mudahan bukunya sukses dan bisa memberikan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Mau belinya di mana Pak Ustadz? Ada di WMF Herbal. Oke. Tuh ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Cukup